Pernyataan resmi dari Kepala Bagian Baru Pak Sudaryono, dia mengatakan bahwa pemerintah sedang membersihkan makan bergizi gratis dari korupsi. Iya, ada 883 dapur yang ditutup permanen, 261 pegawai diberhentikan, dan hal ini juga melibatkan Kejaksaan Agung. Pertanyaannya itu, apakah ini bukti pemerintah serius memberantas penyimpangan atau eh, ada suatu tanda bahwa sistem MBK ini memang dari awal itu dia memang belum siap. Nah, itu yang saya akan bahas. Jadi, saya menanggapi beberapa pertanyaan dari Pak Sudaryono, Kepala Bagian, dan soal masalah makan bergizi gratis yang rencana hari ini mau dibenahi. Tapi sebelum itu kita sama-sama melihat dulu soal masalah program LBG ini. Dari sisi pemerintah dan juga bagaimana para pengkritis atau para yang selalu melihat perjalanan LBG ini baik dan buruk begitu. Jadi kita akan lihat sama-sama. Belum genap 1 minggu sebagai Kepala BGN yang baru. Dan saya berusaha untuk sesegera mungkin mengidentifikasi persoalan. Kalau boleh kami sampaikan di sini, persoalan utama yang paling utama yang kami hadapi di BGN ini bukan kok mengesampingkan persoalan lain, tapi kami fokus pada 3 hal yang utama. Yang pertama adalah adanya perilaku atau tindakan koruptif yang ada di BGN ini, yang sebagaimana Anda semua juga tahu bahwa sudah ditangani oleh Kejaksaan, dan kita pada intinya terkait tindak pidana korupsi ini menyerahkan sepenuhnya mekanisme penanganannya kepada pihak yang memang menangani, yaitu Kejaksaan. Dan ya, pernyataan Badan Gizi Nasional Pak Sudaryono, ya, Kepala Bagian, dia menunjukkan bahwa pemerintah mereka sedang melakukan pembenahan besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis MBG. Ya, dari satu sisi itu, dari sisi pemerintah, langkah ini itu bisa dipandang sebagai hal yang positif karena pemerintah tidak menutup-nutupi masalah yang sedang terjadi. Pemerintah mereka terbuka bahwa ya memang MBK ada bermasalah, ini semua dia udah paparkan. Tapi ya, dan pemerintah sekarang mereka sedang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi, memberhentikan para pegawai yang melanggar aturan, serta menutup dapur MBG yang tidak layak. Dan juga pemerintah ingin mau memperbaiki sistem pengawasan. Artinya kalau saya lihat itu, pemerintah mereka mau mengakui bahwa masih ada banyak kelemahan dalam pelaksanaan program ini, dan pemerintah mereka mau memperbaiki agar tujuan utama MBG ini, yaitu memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak Indonesia, tetap berjalan gitu. Namun di sisi lain itu muncul pertanyaan yang sangat penting. Jadi jika dalam waktu yang relatif singkat sudah ditemukan ratusan pegawai bermasalah, ratusan dapur ditutup permanen, dan adanya dugaan korupsi serta pelanggaran disiplin yang cukup besar, apakah ini berarti sistem pengawasan MBG sejak awal memang belum siap? Itu yang publik tanya gitu. Kalau memang udah pernah ada kasus-kasus seperti ini, kenapa dari dulu sana tidak diperbaiki? Kenapa baru seperti ini baru mau diperbaiki? Seperti itu. Jadi, karena begini, sebab semua program nasional dengan anggaran yang sangat besar itu seharusnya memiliki mekanisme seleksi, pengawasan, dan evaluasi yang kekal sebelum program ini dijalankan. Jangan sampai masalah baru diketahui setelah program berjalan dan karena ini sudah melibatkan banyak sekolah, mitra, dan masyarakat. Dan ya, pemberhentian 261 pegawai non-ASN dan juga proses pemecatan terhadap sejumlah ASN, hal ini juga menunjukkan bahwa persoalan soal masalah MBG itu bukan hanya soal teknis saja, soal teknis penyediaan makanan, tapi juga soal menyangkut integritas sumber daya manusia. Jadi jika ada pegawai yang terlibat pelanggaran disiplin, bahkan judi online, atau mungkin ada dugaan korupsi, maka hal itu menunjukkan bahwa hal itu menunjukkan bahwa proses rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan internal di SPPG atau MBG itu masih memiliki celah. Jadi program sebesar MBG itu bukan hanya membukukan orang yang memiliki kemampuan bekerja, tetapi juga orang-orang yang memiliki integritas tinggi, karena ya mereka mengelola uang negara, dan hal ini tuh menyangkut
kesehatan jutaan anak Indonesia. Jadi penutupan 883 dapur atau SPPG secara permanen, hal ini juga merupakan menjadi salah satu sinyal bahwa standar keamanan pangan di Indonesia itu belum ditetapkan secara merata. Ya, dapur kadang itu tidak memenuhi standar kebersihan, sanitasi maupun pengolahan limbah, dan hal ini tuh tentu tuh berpotensi membahayakan kesehatan jutaan anak Indonesia, dan ini menunjukkan bahwa kualitas makanan tidak cukup hanya dinilai dari nilai gizinya, tetapi juga dari proses pengolahan dan keamanan pangannya. Oleh karena itu ya, pemerintah sekarang mereka harus memastikan bahwa setiap dapur-dapur MPG atau dapur SPPG itu benar-benar lolos dari pemeriksaan sebelum mulai beroperasi. Bukan setelah masalah terjadi baru mereka mulai beroperasi. Seperti itu. Jadi ya, karena begini, keberhasilan makan bergizi gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya makanan yang dibagikan, melainkan oleh kualitas tata kelolanya. Jika pemerintah mampu memberantas korupsi, memperbaiki pengawasan, meningkatkan transparansi, dan menjaga kualitas makanan secara konsisten, maka ya MBG itu berpotensi menjadi investasi besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebaliknya, apabila pembenahan hanya dilakukan sesaat tanpa perubahan sistem yang menyeluruh, maka persoalan yang sama itu bisa kembali terulang dan ya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Karena itu ya langkah-langkah yang diumumkan oleh kepala bagian baru seharusnya tidak dipandang sebagai mungkin akhir persoalan, tapi mungkin awal untuk bisa membangun sistem yang lebih baik lagi. Jadi ya mungkin kita sebagai masyarakat berharap kepada kepala bagian baru agar ya sistem untuk pengawasan MBG ini harus benar-benar bersih, profesional, dan akuntabel. Jadi masyarakat tentu berharap bahwa uang negara itu benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, bukan justru bocor akibat korupsi, kelalaian, atau lemahnya pengawasan. Jadi program sebesar MBG harus menjadi contoh bahwa layanan publik itu dapat berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih.